mahasiswa semua, ketemu lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kalian nanti akan mampu menyusun sebuah strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan bisnis digital sekarang. Kemudian nanti juga kalian akan mempelajari bagaimana kalian mampu untuk menerapkan peran dari media teknologi dalam baurannya pemasaran digital. Seperti yang kalian ketahui saat ini bahwa situasinya juga sekarang tidak mendukung untuk melakukan promotion dengan brosur atau kalian melakukan dengan poster-poster yang disebarkan, sehingga kenapa sekarang media digital menjadi penting untuk sebuah promosi karena lebih mudah dilihat, gampang untuk diaplikasikan, dan kalian juga bisa dengan jelas, dengan tepat, dan dengan cepat dapat memberikan informasi langsung ke semua orang. Nah, untuk di pembelajaran kali ini, seperti kalian pasti tahu bahwa banyak sekali sosial media yang sekarang kalian pakai. Mungkin saya akan beritahukan ke kalian dulu terkait history of social media. Dulu kala zaman saya mungkin masih SMA, itu ada namanya Friendster, kemudian berkembang menjadi Facebook pada tahun 2004, kemudian ada juga LinkedIn yang sekarang baru terkenal, tapi dia sebenarnya sudah start sejak 2003, kemudian ada Twitter yang sudah 2006. Memang sosial media belum tentu semuanya sampai dengan hari ini semuanya bertahan. Ada seperti pet itu dulu juga kita gunakan, tapi pet sekarang tutup dan tidak lagi bisa digunakan. Selain itu, sosial media itu bisa kita jadikan sebuah brand untuk mempromosikan atau brand page bagi customer untuk dapat melihat. Yang paling penting, kita itu harus bisa melihat peluang untuk menjelaskan dari brand tersebut. Tapi yang paling penting dalam sebuah brand adalah dari penggunaan sosial media adalah kita harus cepat dan langsung tepat untuk menjawab apa yang mereka butuhkan. Kalau memang ada waktu lebih dari mungkin 1 atau 2 kali 24 jam, mereka pasti tidak akan merasa bahwa toko ini atau produk ini tuh memang bisa mereka percaya. Nah, pada pembelajaran hari ini juga kita akan mempelajari terkait email blast. Email blast itu merupakan sebuah aktivitas mengirimkan email untuk lebih dari 10 bahkan bisa ratusan pengguna untuk media promotion. Seperti yang biasa kalian lihat, kalau kalian masuk ke Gmail, kalian buka Gmail, itu akan ada kadang-kadang promosi atau promotion di Gmail kalian, itu dari mana saja bisa masuk. Caranya gampang sekali, hanya dengan mendapatkan email dari customer kalian atau email dari rekan kalian yang kalian bikin, itu nanti kalian daftarkan ke beberapa aplikasi untuk email blast. Lalu kemudian kalian akan bisa mengirimkan produk-produk promotion apapun itu dan mereka akan mungkin melihat. Nah, di sini di mata kuliah ini dan pertemuan ini kalian nanti akan coba mempraktikkan bagaimana cara-caranya. Nanti akan saya berikan cara-caranya bagaimana kalian melakukan blasting email. Aplikasinya banyak, tapi ada saya kasih contoh 8 macam aplikasi, tapi yang kita gunakan kalau memang itu tidak berhasil di kalian, kita akan gunakan aplikasi email, bisa coba yang lain seperti Mailchimp. Kita akan gunakan di pertemuan ini adalah Mailchimp. Tapi ada campaign monitor, ada email brand, StreamSend, dan macam-macam lainnya. Pertama, kalian harus search dulu nanti di kalian punya Google, itu Mailchimp login. Setelah kalian dapat Mailchimp login, kalian cari yang ini. Kemudian nanti kalian harus kalian harus masuk ke dalam create an account. Kalian create email bisnis yang kemarin sudah dipakai, masukkan username-nya, kemudian kalian masukkan password-nya. Setelah kalian sign in, kalian akan masuk ke menu yang paling awal untuk login. Kalian login lagi di sini, login seperti yang sudah saya lakukan, kemudian login. Setelah masuk, ini I'll do this later saja. Nah, tampilannya itu akan seperti ini.
tampilan awalnya ada menu create, campaign, automate, audience, brand, dan reports. Apa sih fungsinya kemarin email yang kalian bikin? Email yang kalian bikin itu adalah untuk mendaftarkan teman-teman kalian sebagai audiens kalian atau sebagai subscriber kalian. Jadi kalian nanti masuk, lihat saja langsung masuk ke menu audiens, kemudian sudah masuk di menu audiens, kalian akan lihat nanti ada banyak pilihannya, lalu kalian masuk ke view manage audience, add subscriber, atau import kontak juga bisa. Kalian import kontak saja. Setelah itu ini kalian copy paste from file, karena kalian punya filenya Excel, kalian continue. Lalu ini kan ada pilihan email address, first name, last name, address, phone number, birthday, blog, sama web. Kenapa kemarin saya bilang kalian perlu bikin blog? Karena untuk promotionnya seperti ini. Kemarin kan sudah ada di Excel yang saya berikan di grup. Nah, ini juga saya mau kasih tahu ke teman-teman. Excel saya jangan diganggu-gugat. Ada Excel kemarin penambahan, saya delete. Nama mana yang tidak ada, tolong ditambahkan kembali ke menu ini. Silahkan tambahkan menunya. Tambahkan nama kalian. Ini karena saya lihat baru 30 anak yang menyerahkan ID-nya seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh satu misalnya, Jessica, email address-nya ini saya pindahkan. Email address ini, atau kalian boleh seperti ini, kalian copy aja satu begini. Nah, ini kalian copy sampai ke domisili. Domisili itu asumsinya adalah address yang tadi ya. Nah, setelah kalian masukkan seperti ini contoh pertama. Ini contoh, kemudian I understand, kalian continue to match. Nah, kan keluar. Nah, ini kalian harus ganti. Jessica itu termasuk kategorinya apa? Selectionnya first name, kemudian Juliet itu merupakan last name. Email address ini kan sudah ada, jadi kalian save. Terus ini juga udah ada, ini address. Addressnya itu city, kemudian kalian save. Setelah semuanya save, saya nggak bisa pakai nama ini karena selection, address city sudah, combine sudah. Nah, ini sudah semuanya. Sebentar. Oke, saya ulangi karena nama Juliet sebelumnya sudah. Ini Sarah. Saya copy masuk ke import, kemudian saya understand, continue. Nah, Sarah itu merupakan first name-nya, Sarah kedua merupakan last name-nya, ini merupakan email address, sudah benar, ini merupakan phone number, lalu ini Batam merupakan address city. Ini kalian save. Nah, sampai dia kelihatan menu continue to organize, kalian klik. Setelah ini terisi, itu continue to organize baru selesai, baru terlihat. Jadi setelah ini kalian continue to organize, update existing contact. Nah, ada importing data. Ini match, sudah match, kemudian kita import. Nah, ini nama Sarah sudah muncul di atas. Fungsinya ini untuk apa? Ini fungsinya untuk kalian bisa nanti nge-blast. Kenapa saya kemarin anjurkan kalian pakai Gmail? Karena kalau seperti yang kalian tahu, kalau di Gmail itu nanti akan muncul menu promotion. Kalau kalian join di Gmail, kemudian kalian login dengan
kan kalian pakai email kalian punya, pakai email bisnis kalian. Sebentar. Setelah kalian masuk, saya lupa, kalau misalnya kalian masuk ke menu Gmail kalian, itu kan nanti suka ada bagian sponsor. Jadi itu akan muncul pada bagian sponsor yang tadi saya berikan. Itu dulu, sebentar saya coba cek dulu kenapa tidak terbuka Gmail. Nah, setelah kalian login di kalian punya Gmail, itu akan muncul menu promotion. Nah, Mailchimp yang tadi kalian bikin itu semuanya akan ada di promotion ini, akan muncul. Seperti contohnya. Nah, seperti kayak Lenovo gini, akan muncul banyak promotion baru pada Gmail kalian. Inilah kenapa pentingnya untuk email blast. Karena kadang-kadang pada saat kalian ngejual produk kalian, perlu juga sebenarnya nggak sengaja orang bisa melihat promotion kalian yang ada di sini. Misalnya, oh ternyata ada promotion makanan ini ya di Batam gitu. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk email siapa saja, partner kalian atau kalian punya customer. Kenapa itu pentingnya kalian pakai email? Karena setiap kali kalian ada promo produk baru, kalian ada promo harga, atau kalian ada promo potongan, sales, atau apapun, kalian bisa promotionkan melalui tadi si Mailchimp. Jadi untuk malam ini kalian hanya cukup kalian masukkan satu-satu namanya orang per orang. Nanti silahkan kalian seperti saya, kalian record layar kalian untuk melihat sudah, karena teman kalian ada 30 sekian yang di kelas ini, kalian daftarkan saja malam ini, karena untuk nanti kalian campaign itu perlu lagi menu-menunya. Lalu yang harus kalian lakukan adalah tugas untuk pertemuan minggu ini. Kalian punya tugas, yaitu silahkan bentuk dulu kelompoknya. Kelompoknya maksimal 3 orang, terdiri dari 3 orang. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Pertama sekali kalian harus bikin account Gmail. Kalian harus bikin create account Gmail untuk Gmail Business. Jadi bisa dinamakan account Gmail ini sebagai email bisnis kalian secara kelompok. Kemudian nanti kalian daftarkan, kalian punya email bisnis, kalian daftarkan email bisnis kalian ke
account Mailchimp. Create account Mailchimp, nanti bisa masuk ke dalam. Kemudian tugas kalian adalah mendaftarkan seluruh data list Excel dari Gmail teman kalian satu kelompok untuk masuk ke dalam Mailchimp yang tersebut. Seperti itu ya. Jadi tolong itu bisa dikerjakan untuk teman-teman sekalian. Itu tugas hari ini. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Selamat malam.